Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita akan melakukan presentasi mengenai cara penggunaan aplikasi eh, pondok pesantren. Fokusnya adalah bagaimana mengelola aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama kali adalah kita akan masuk ke menu kepegawaian. Jadi pastikan bagian kepegawaian menyaksikan video ini. Karena untuk yang pertama ini nanti akan berhubungan dengan data-data login pengguna aplikasi. Nah, nanti di menu kepegawaian ini sudah kita kelompokkan berdasarkan fitur-fitur yang akan digunakan mulai dari yang paling atas. Yang pertama adalah divisi kerja, di mana ini adalah divisi-divisi yang ada di aplikasi. Mohon untuk sementara tidak mengedit atau menghapusnya. Kalau memang ada divisi yang tidak ada di list ini, bisa menambahkan di tombol add divisi. Silahkan ditambahkan bebas, tetapi jangan melakukan perubahan di data yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke kedua adalah lokasi presensi. Fitur ini digunakan untuk area penentuan area absensi pegawai. Jadi ini contohnya adalah gedung utama dengan radius 10 meter dan ini adalah titik poinnya. Ini adalah latitude, longitude. Nah, di gedung utama ini titik poinnya ada di sini. Apabila di lembaga antum memiliki lokasi absensi yang lebih dari satu, maka klik tambah lokasi, kemudian masukkan misalkan ini gedung MSW Putra, kemudian masukkan latitude dan longitude-nya, disertai tanda koma, kemudian berapa radius presensinya, masukkan 10 untuk 10 meter. Artinya, jika lokasi pegawai saat melakukan presensi di luar 10 meter dari titik ini, maka absensi akan ditolak. Dia harus berada dalam radius 10 meter. Oke, kita submit. Nah, di sini adalah lokasinya. Kita bisa menambahkan banyak lokasi apabila memang lokasi tersebut digunakan untuk presensi pegawai. Kemudian di sini ada kolom namanya kolom QR code. Kolom QR code ini digunakan untuk proses scan saat melakukan presensi. Nah, kita bisa cetak kodenya seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Inilah QR code yang nanti dicetak dan ditempelkan di lokasi-lokasi absen sesuai dengan nama gedungnya. Nah, apabila QR code gedung salah tempel, maka nanti juga absensi akan gagal. Misalkan gedung utama QR code-nya ini, tetapi malah ditempel di gedung lain. Nah, ketika nanti ada pegawai atau asatidah yang melakukan presensi, maka itu pasti gagal karena tetap dia mengambil data dari gedung utama. Jadi mohon nanti diperhatikan. Nanti saat mencetak bisa ditambahkan di situ misalkan keterangan dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke menu berikutnya adalah menambahkan lokasi presensi, kemudian kita menambahkan divisi kerja kalau ada, kita masuk ke grup presensi. Jadi grup presensi ini adalah grup nanti yang akan digunakan pegawai jam kerja pegawai secara kelompok. Misalkan kita tambahkan grup absensi di sini, misalkan kita tambahkan absensi bagian kepengasuhan. Kita submit. Oke. Nah, di sini ada nama grup absensi bagian kepengasuhan, kemudian jumlah pegawainya 0, dan jumlah. Jadi di sini adalah ada tombol edit,
kita ingin mengedit nama di sini, atau kita ingin mengelola jam kerja, klik kelola jam kerja. Kemudian di sini kelola jam kerja absensi bagian kepengasuhan, kita bisa tambahkan jam kerja. Misalkan hari Senin, jam kerjanya jam 8.00 sampai dengan jam 14.00. Kemudian kita klik proses. Nah, di sini akan muncul jam kerja absensi bagian kepengasuhan hari Senin. Kita tambahkan lagi misalkan hari Selasa 08.00 14.00, enter. Dan kita tambahkan lagi jam kerja misalkan Rabu 08.00 14.00. Nah, ini contohnya cuma 3 hari. Kita masuk lagi ke sini, ke grup presensi. Di sini 0 pegawai karena memang belum ada yang disetting grup absennya. Kemudian ini jumlah hari kerja sudah 3 hari dalam 1 minggu. Nah, fitur ini digunakan ketika antum ingin membuat jam absensi dalam bentuk grup, sehingga kita tidak perlu menyeting per pegawai. Nah, nanti efeknya di mana? Nanti kita masuk ke data pegawai. Nah, yang berikutnya adalah fitur jam kerja pegawai. Nah, bedanya apa fitur jam kerja pegawai dengan grup presensi? Kalau grup presensi itu digunakan untuk membuat kelompok. Jadi misalkan bagian kepengasuhan punya jam kerja yang berbeda dengan bagian kependidikan. Makanya nanti jam kerja kepengasuhan disetting kelompoknya sendiri, bagian kependidikan disetting sendiri. Tetapi bagaimana jika ada pegawai yang dia tidak memiliki grup? Artinya jam kerjanya lebih fleksibel, jam kerjanya berbeda dari yang lain. Maka kita tidak perlu membuatkan grup, tapi cukup kita mengubah jadwal absensi sesuai dengan jam kerjanya per pegawai. Ini contohnya master akun, ini jumlah hari kerjanya belum disetting. Nah, kita bisa klik kelola jam kerja. Nah, di sini masih kosong, kita bisa tambahkan dia masuknya cuma Senin, Rabu, sama Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu. Nah, misalkan 08, dia khusus, dia misalkan jam 09.00, kemudian sampai jam 15.00. Kita add. Nah, otomatis dia punya jam kerja khusus, artinya di luar ini dia libur. Nah, jadi ini adalah fitur per jam per pegawai ini. Berikutnya, ini nanti kalau pegawainya banyak nanti akan muncul di sini semua. Berikutnya kita masuk ke fitur utama, yaitu fitur data pegawai. Di sini kita bisa menambahkan pegawainya di sini. Kita misalkan misalkan Muhammad Ridho, SPD. Kemudian nomor teleponnya ini misalkan. Kemudian emailnya misalkan ini. Alamatnya misalkan ini. Nah, posisinya apa? Misalkan dia bagian kependidikan. Nah, tipe karyawan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu admin, staf, dan pengabdian. Admin ini adalah akun yang dia memiliki akses untuk memantau staf di dalam posisi atau bagian tersebut yang sama. Kemudian staf itu nanti adalah statusnya di bawah admin, dan yang ketiga adalah pengabdian, artinya dia statusnya bukan staf, tetapi dia adalah musyrif atau pengabdian. Misalkan ini pilih admin. Nah, kalau kita ini pilih admin, otomatis di kepala bagian itu harus dipilih yes. Tapi kalau dia pilih admin, dia bukan kepala bagian, berarti dia posisinya di bawah admin. Jadi saya ulangi lagi, ketika ini dipilih admin dan dia memang kepala bagian kependidikan, maka dia dipilih yes. Tetapi kalau dia adalah admin dan dia adalah bawahnya kepala bagian, maka dia dipilih kepala bagiannya no. Artinya dia bawahannya langsung kepala bagian. Atau misalkan wakil kepala bagian. Nah, kalau dia pilih staff, pasti di sini pilih no. Jangan pilih yes, karena pasti dia
tidak memiliki akses untuk semua pegawai di satu posisinya. Nah, misalkan ini pilih admin, kemudian ini kepala bagian, dan karena ini bagiannya dia ke bagian kependidikan. Jadi ini adalah bagian tertingginya, kemudian ini posisinya, karena bisa jadi dia bagian kependidikan tapi diposisikan di tempat yang berbeda. Di sini misalkan posisinya dia kependidikan, tipenya admin, kemudian dia ke bagian kependidikan, kepala bagian kependidikan, karena di sini kita pilih yes. Kemudian ini pondoknya atau lembaganya. Nah, di sini apakah dia mengajar atau tidak? Jika dia mengajar, pilih yes. Kalau dia tidak mengajar, pilih no. Artinya ketika dia memang posisinya kependidikan, tapi dia tidak mempunyai jam mengajar, maka dia tetap dipilih no. Tapi dia kalau misalkan dipilih yes, meskipun ini posisinya adalah kepengasuhan, maka nanti dia tetap muncul fitur-fitur pendidikannya. Nah, seperti ini ada kebetulan dia kepala bagian. Nah, perlu kami sampaikan, kalau dia kepala bagian pendidikan, berarti dia adalah kepala sekolah. Anak ulangi, kalau dia bagian bagian kependidikan dan dia pilih yes, berarti posisinya ini adalah kepala sekolah. Tapi kalau misalkan dia dipilih ini no, meskipun ini admin, maka dia adalah wakil kepala sekolah. Tetapi statusnya bukan kepala sekolah lagi ketika dia masuk ke kepengasuhan. Dia hanya sekedar kepala bagian saja. Karena kalau kependidikan paling tertinggi itu kan kepala sekolah. Kemudian ini jenis kelamin, wilayah kerja. Ini kalau untuk sekarang ini tidak terlalu digunakan karena kita menggunakan sistem scan QR code. Jadi ini pilih asal aja nggak apa-apa. Kemudian dia mengajar di jenjang apa? Kalau misalkan dia tidak mengajar maka tidak perlu dipilih. Tidak perlu dipilih. Tapi kalau dia memang mengajar maka dia tinggal dipilih di sini. Kemudian ini grup absensi. Nah, ini tadi adalah grup absensi bagian ada yang sudah kita buat adalah bagian kepengasuhan. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki grup, maka cukup kita jangan dipilih. Artinya dia menggunakan jadwal sendiri. Nah, tapi misalkan kita pilih jadwal bagian kepengasuhan, kita masukkan di sini, kemudian kita klik proses. Ini sukses, di sini datanya di sini. Afan tadi salah, kita tadi pilih ini sebagai kabak. Jadi ini cara membacanya, nama pegawainya, detailnya ini, kemudian dia posisi kependidikan, dia kepala bagian, di bagian kependidikan, levelnya admin atau dia tertinggi, karena dia sebagai kabak, dan dia statusnya pengajar. Kita bisa ubah lagi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti kita akan buka tanya jawab di sesi training online-nya. Jadi training online itu nanti mungkin nggak akan menjelaskan lagi fitur-fitur ini, tapi nanti lebih fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin antum semua kurang paham. Nah, di bagian kependidikan kita ada menu kelola libur. Di sini kita bisa menambahkan libur. Misalkan kita tambahkan libur puasa 2024. Misalkan contoh mulainya Desember, berakhirnya misalkan Desember tanggal 31, tes detail info libur. Seperti ini, kita klik proses. Event libur puasa 2024. Nanti ini berhubungan dengan aplikasi Wali Santri untuk proses penjemputannya. Nah, lanjut, kita ada menu penugasan kerja. Ini kita skip, kita tidak gunakan fitur ini karena penugasan kerja kita menggunakan aplikasi. Kemudian ini ada tugas sarpras. Nah, ini tugas sarpras ini antum harus pahami di aplikasi itu setiap penugasan, setiap tugas kerja itu harus selalu dilaporkan dengan menggunakan foto. Artinya kegiatan sarpras di lapangan itu nanti harus dilaporkan secara harus dilaporkan terus-menerus menggunakan aplikasi. Ini ada klik tombol tambah tugas. Misalkan ini perbaikan dan perawatan tugasnya, nama tugasnya. Kemudian di sini misalkan
memperbaiki AC rutin misalkan, atau memperbaiki dan mengecek kondisi AC ini. Nah, jadi ini ada tugas-tugas yang nanti harus dilakukan di lapangan, dan ini nanti ada di aplikasi di bagian kerumah tanggaan atau di beberapa aplikasi namanya Sarpras dan Dapur. Itu ada menu namanya laporan tugas. Di situ nanti akan muncul. Nah, ini adalah fitur tugas-tugas Sarpras yang nanti dilakukan di lapangan. Kemudian yang berikutnya kita adalah memasukkan alasan izin pegawai. Nah, di sini adalah alasan-alasan yang nanti pegawai bisa pilih ketika alasan misalkan sakit. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan keluarganya yang sakit, pernikahan saudara. Kemudian kita bisa tambahkan lagi misalkan alasan lainnya. Nah, ini adalah nama izinnya. Nanti tetap ada kolom detail yang di situ dia harus menjelaskan secara lengkap alasannya. Nah, berikutnya adalah fitur laporan izin. Ini cuma untuk merekap, nanti ngecek siapa saja pegawai-pegawai yang izin nanti berdasarkan tanggal. Nanti bisa tahu nama lengkapnya, tanggal izinnya, berapa hari, statusnya apa sudah disetujui atau bukan, kemudian dokumennya mungkin ada surat izin sakit dan lain-lain. Fitur berikutnya adalah tugas pegawai. Di sini kita bisa nambahkan pegawai. Nah, fitur ini digunakan untuk memberikan tugas kepada satu pegawai yang mempunyai lebih dari satu tugas. Contoh misalkan tadi Ustadz Muhammad Ridho ini kan tadi sebagai kependidikan. Nah, kebetulan di lembaga ini beliau juga disuruh ngurusin misalkan kepengasuhan juga. Kita klik proses. Nah, jadi Ustadz Ridho nanti di aplikasi akan muncul fitur kepengasuhan dan juga fitur kependidikan. Wah, ini Ustadz Ridho kasih lagi tugas, dia misalkan bagian tahfidz juga. Berarti nanti di aplikasi akan muncul fitur kepengasuhan, tahfidz dan kependidikan. Karena tadi di data utama itu dia ikut kependidikan. Nah, itu adalah fitur tugas pegawai. Kemudian di sini ada fitur namanya absensi masuk. Ini nanti untuk rekapan. Jadi kita tahu apa pegawai yang hari ini masuk izin, Afwan yang masuk ini nama lengkap, tanggal absen, statusnya gimana, apakah telat ataukah dia on time atau dia tidak masuk. Kemudian ini radius absensinya. Jadi kita mengetahui nanti absensi dia itu radiusnya berapa meter dari titik poin yang sudah ditentukan. Kemudian detailnya apa, kemudian bagian apa kalau dia di bagian apa, kemudian absen foto, jadi nanti fotonya muncul kalau dia pakai foto. Kemudian ini ada fitur action untuk menolak atau menyetujui. Tapi kalau tidak disetujui tetap dia dianggap masuk. Kemudian absen pulang, artinya dia yang absen pulang nanti akan muncul di sini semua. Ini nanti kita bisa cetak, copy, Excel, CSV, PDF, dan langsung di print. Kemudian yang berikutnya adalah absensi guru. Nah, nanti karena tadi master akun ini di setting mengajar, maka dia juga muncul di sini. Jadi kita pisahkan antara guru dan pegawai. Nah, di sini ada absen guru, kemudian di sini ada juga absen pegawai. Kenapa kita pisah? Karena ini berhubungan dengan data-data guru secara khusus. Jadi mungkin ini mau dijadikan rekapan. Sedangkan kalau absensi pegawai nanti untuk keperluan yang lain. Kemudian ini rekap piket. Rekap piket itu nanti ketika pondok libur dan lembaga antum ada fitur ada piketnya, maka ini nanti bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah fitur kunjungan kerja. Jadi nanti di aplikasi muncul ada menu namanya absensi kunjungan. Di situ nanti akan muncul di sini. Ini untuk keperluan nyetak
laporannya. Dan di sini ada real location, artinya ketika dia input data, misalkan dia posisinya di Dinas Kependidikan Sragen misalnya, ternyata ini real lokasinya bisa diklik, nanti dia saat absen itu sebenarnya berada di mana, apakah benar di yang dimaksud sesuai dengan yang dia masukkan alamatnya, atau dia sebenarnya di rumah misalkan seperti itu. Nah, ini adalah fitur bagian kepegawaian. Sepertinya nanti akan ada banyak pertanyaan, terutama nanti untuk proses pencocokan sistem yang lembaga Antum miliki dengan yang basicnya kita sediakan. Jadi mungkin nanti kita akan buat sesi tanya jawab khusus kepegawaian di sesi training online-nya. Sebenarnya bukan training online sih, tapi lebih ke sesi tanya jawab dan pendalaman secara online nanti. Demikian mungkin untuk fitur kepegawaian dari kami. Insya Allah nanti kita akan masuk ke fitur-fitur yang lainnya. Syukran.